Pertanyaan kedua, jika menuduh seorang berzina dibutuhkan 4 saksi, apakah demikian juga untuk tuduhan kepada pelaku homoseksual? Jawabannya, iya. Seorang yang menuduh fulan dengan fulan telah melakukan perbuatan kaum Lut, melakukan perbuatan homoseksual, itu harus mendatangkan 4 saksi. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Wa yadkhulu fihi al-liwat. Kata Ibnu Qudamah, masuk di dalamnya keharusan mendatangkan 4 saksi itu pada pelaku homoseksual. Nah, makanya berat untuk bisa mendatangkan 4 saksi. Kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sejak masa Nabi sampai masa kami, masanya Ibnu Taimiyah, yang Ibnu Taimiyah itu wafat tahun 728. Belum pernah ada seorang yang dihukum rajam dengan sebab persaksian 4 orang laki-laki. 4 orang laki-laki melihat langsung kejadian itu. Melihat langsung kejadian itu yang tidak bisa ditakwilkan macam-macam. Sudah jelas terjadi, istilahnya timba masuk sumur. Semuanya lihat berbarengan. Bukan bergantian, bareng. Nah, maka belum pernah ada. Maka sebenarnya penerapan hukum rajam itu kan, kalau kata Umar, bisa dengan sebab saksi, harus 4 orang, atau kehamilan seorang yang tidak memiliki suami, maka dia bisa masuk kena hukum rajam kalau dia pernah menikah dengan pernikahan yang sah, atau pengakuan. 3 kemungkinan itu. Saksi 4, kehamilan, atau pengakuan. Yang ada cuma yang banyak pengakuan. Yang banyak adalah pengakuan. Nasihatkan kami bagaimana agar anak-anak atau kerabat kami terhindar dari perilaku LGBT. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi kita, melindungi anak-anak dan kerabat kita dari perilaku LGBT. Demikian juga segenap kaum muslimin. Dan ikuti semua bimbingan di dalam Al-Quran dan Sunnah, karena itu adalah bimbingan yang menyelamatkan. Contoh, hal-hal yang menyebabkan seorang menjadi berperilaku LGBT karena nggak sesuai dengan sunnah. Misalkan, larangan tidur dengan satu selimut. Misalkan, larangan tidur dengan satu selimut. Meskipun laki-laki dengan laki-laki. Itu nggak boleh tidur satu selimut. Kemudian, sebagian orang yang tidak memperhatikan sunnah, itu kadang tidak peduli dengan aurat, karena sesama laki dengan laki, biasa saja pakai celana pendek di hadapan laki-laki yang lain. Atau bahkan sebagiannya merasa, oh sama-sama laki-laki meskipun tidak usah pakai tutup, mandi, terlihat, tidak masalah. Apakah orang awam masih menganggap seperti itu? Atau banyakkah anggapan seperti itu? Banyak anggapan seperti itu. Bermudah-mudahan. Yang kemudian timbul hal-hal buruk yang lain. Nah, tidak perhatian dalam menjaga auratnya. Ini hal-hal yang bisa membahayakan. Maka lakukan hal-hal yang sesuai dengan bimbingan syariat. Pelajari dengan baik. Dan proses kita selama hidup ini kita tidak akan pernah berhenti seharusnya dari belajar, kemudian terapkan ilmu yang kita pelajari itu. Dan semoga Allah melindungi kita semua, anak-anak dan kerabat kita dari perilaku LGBT.